kampusnya dikejar UGM, tempat kau kuliah tuh, Rismond, Roy Panci. Ya, benar. Tempat kau kuliah itu kau kejar, jangan Jokowi. Nah, kalian nih rombongan setuju. Panci ini nggak pernah habis-habis pancinya. Ya. Jadi beban pembuktiannya itu ada di UGM, karena UGM itu menyatakan bahwa si Pak Jokowi ini ada temannya, satu kampus, ada skripsinya, ada ininya, udah itu selesai kok. Itu kan juga banyak berpandangan bang, apalagi dia menganalisa, meriset itu juga bukan asli loh. Kata siapa? Enggak, pertanyaan. Kata siapa? Dia meriset ijazah. Dia risetnya dalam mimpi atau dalam mana? Dalam alam barja. Aduh. Kan dia kan selalu tidak puas dengan kerja daripada polisi ini yang lembaga resmi negara Indonesia. Iya. Kalau dia nggak selalu. puas, cobalah Rismond, ya, Roy Panci, kau bikin negara sendirilah. Minimal kau beli tanah 1000 meter, kau presidennya, Roy Panci wakil presidennya, Dr. Tifa itu sebagai menterinya. Waduh. Menteri forensik, ya. Ah, Kapoldanya siapa? Kapolri siapa? Lu bikinlah situ di tanah 1000 meter. Ya, lu kan nggak bisa bikin negara yang seluas Indonesia. Cobalah kau patungan 1000 meter, cobalah kalian main negara-negaraan. Rismond jadi presidennya, kalau nggak puas, bikin undang-undang sendiri. Ah, nanti figurnya Jokowi cari, jadilah warga kau di situ, di negara Panci itu, buatlah negara itu negara Panci namanya. Rismond, ya. Negara Kau presidennya, Panci. wakilnya Roy Suryo. Dr. Tifa itu sebagai menterinya, menteri forensik dan Waduh. teletabis. Carilah anggota-anggota kau yang mak-mak yang ompong-ompong itu yang jadi warganya, warga negara Panci. Jadi kalau mereka tuh warga negara Panci, sehingga kau tuh bikin undang-undang sendiri. Anggota DPR-nya siapa? Jadilah tuh Waduh. Menteri Hukum dan HAM-nya itu si Rafli Harun dengan Roy Kojinuddin Ahmad Kojinuddin. Oh. Jadi kan itu Menteri Hukum dan HAM-nya. Nah, jadilah satu negara di tanah 1000 meter itu. Kalian mainlah negara-negaraan di situ, namanya negara Panci gitu loh. Biar kalian puas. Jangan ganggu lagi Indonesia. Gitu. Bikinlah undang-undang sendiri bahwa menurut saya undang-undang yang benar begini, ya udah bikin negara Panci. Kalian patunganlah di Cicrengka atau di tanah saya kasih 1 hektar lah. Ya, pusing saya ngeliat kalian. Aku kasih tanah di Parung 1 hektar, lalu bikinlah tuh negara Panci di situ. Aduh, Rismond jadi dikasih presidennya, tanah Roy Suryo jadi wakil presidennya, Dr. Tifa jadi menterinya, Ahmad Kojinuddin jadi menteri Hukum dan HAM, Rafli Harun jadi menteri Menko Polhukam, ya. Lalu ada emak-emak yang ompong-ompong itu yang giginya patah-patah semua itu suruh jadi warga negaranya itu. Waduh. Gitu loh. Biar negara yang itu negara demo-demo Panci itu ya. akur tuh di Ciseng. Saya kasih tanah 1 hektar gratis. Waduh. Yang penting jangan ganggu Indonesia. Ini gue pertanyaan Suryo itu tidak percaya rekor. Kalau nggak percaya bikin negara sendiri, kan tanahnya udah gue kasih. Ya, bikin negara sendiri namanya negara Panci. Presidennya Rismond Stianipar. Wakilnya si Roy Panci. Gitu loh. Parah. Ya sudah. Bikin negara sendiri. Gitu loh. Tetapi habis main negara-negaraan, siap-siap aja ditangkep. Aduh. Yang makar. Ya, baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Dan apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat, selalu murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala marbahaya. Amin, amin, ya robbal alamin. Wow, di sini Bang Firdaus ya ngamuk-ngamuk ya, ingin ngasih Roy Suryo dan kawan-kawannya tanah 1 hektar untuk mendirikan negara yang dinamakan negara Panci. Ngakak juga ya kan, guys. Dan katanya ya suruh mak-mak yang selalu demo, yang gigi-giginya ompong itu untuk menjadi warga negaranya. Rafli Harun jadi apa, menteri-menterinya gitu ya kan. Lucu juga sih ya. Mungkin ini efek daripada terlalu geramnya ya Bang Firdaus, karena selalu saja tidak percaya dengan pihak kepolisian ya kan. Hasil ijazah Pak Jokowi asli, Roy Panci dan kawan-kawannya tidak percaya gitu ya kan. Nah, makanya akan dikasih tanah 1 hektar oleh Bang Firdaus untuk mendirikan negara yang dinamakan negara Panci. Wah. Waduh, parah ya kan. Ya, kalau kita pikir-pikir juga guys, memang kita sudah terlalu geram ya, terlalu sakit hati melihat mereka-mereka ini selalu keluar-keluar di media sosial ya kan. Walaupun ya teman Pak Jokowi sudah membuktikan kalau Pak Jokowi benar lulusan UGM. Ya, Rektor UGM sudah mengatakan, ya benar, Pak Jokowi adalah mahasiswa lulusan UGM. Jadi apa lagi gitu ya kan. Ya, masih saja mereka-mereka ini keluar-keluar dan tidak percaya.
Katanya, waduh, macam-macam ya kan. Bahkan ada juga ya si Roy Suryo dan siapa namanya Rismon ya yang mengatakan foto ijazah Pak Jokowi itu bukan foto Pak Jokowi. Aduh, nantilah kalian lihat videonya ya kan guys. Nah di sini ada juga ya eh, siapa namanya itu yang tompel-tompel itu ya kan guys. Nggak tahu lah Kosinudin ya. Nanti diskakmat ataupun ya dicaci maki netizen. Roy Suryo dicaci maki netizen. Pokoknya semua orang yang ada di kubu Roy Suryo, wah bisa dibilang dah netizen ini udah kegeraman ya. Maka kata-kata kotor yang keluar ditujukan kepada mereka-mereka ini. Oke lah, langsung saja kita simak video ini. Ini dia. Ini kepentingan masyarakat banyak, kepenasaran publik. Ya. Kepentingan masyarakat banyak matanya itu kamu Faisal Fadil. Saya tidak butuh ijazahnya Pak Jokowi. Saya masyarakat. Saya asli penduduk Indonesia, pribumi, tolol, goblok. Kepentingan kelompoknya kamu itu. Meskipun ditanya ke warga yang mana, tidak mungkin ikut kamu, tolol. Karena ikut kamu itu menyesatkan. Gitu. Warga Indonesia tidak butuh penjelasan kamu. Karena warga Indonesia cinta Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi tahu kalau ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Kelompok-kelompoknya kamu yang tidak setuju dengan Amin Rais, Roy Suryo, Dr. Tipu, begitu. Benar. Kurang ajar kamu mulutnya bawa-bawa rakyat Indonesia. Rakyat yang mana kamu tolol, goblok. Bikin gaduh aja. Nah, Mbak, kalau saya katakan Jokowi pembohong itu rakyat semuanya percaya. Oke, kan nanti Ini sudah saya siap. masih ini. Tompel, asu. Tompel, aduh. Kau kalau ngomong asal bunyi aja kau. Kayak anjing kau ngomong ya. Kalau kau katakan Pak Jokowi itu seorang pembohong, semua rakyat percaya dengan omongan kau. Tai ayam kau, tai anjing kau. Bagus kau sedikit cakap. Jangan kau bawa rakyat. Kalau kau ngomong atas nama kelompok lain aja. HTI sama FPI. Ya? Iya, iya. Sama kelompok-kelompok abah itu. Kau bawa rakyat emang manusia setan ya kau. Wow. Lama-lama gerem kali nengok kau, jijiknya aku nengok kau betul. Kalau depanku kau, Waduh. udah aku gonikan kau, udah aku buang ke sungai Babulun sana ya. Biar makan buaya sana tuh kau. Geram ini tompel ini. Tompel kau itu upil atau apa itu? Kau bereskan dulu muka kau. Astagfirullah. Itu Ya. terus kau mandi biar segar. Mukamu aja, entah muka apa aku tengok. Kayak nggak pernah mandi kau tompel. Wajahmu wajah kusut, tapi omonganmu tak macam mana. Kalau kau ngomong atas nama kelompok kau ya, tompel, jangan kau bawa rakyat. Bergunung kau. Bodat. Karena ini kebetulan anaknya Pak Jokowi jadi wapres. Itu mungkin kalau nggak jadi wapres, Pak Jokowinya juga nggak diganggu-ganggu. Ini ada juga yang begitu. Ini gimana? Ada kaitannya nggak? Ya kita tunggu saja tanggal mainnya. Jangan-jangan, saya bilang jangan-jangan loh. Jangan-jangan dia ijazahnya ngaco juga. Ijazah wapres. Lihat, iya kan? 2 tahun sekolah di SMA Santo apa itu Solo, hanya 2 tahun SMA. Pindah ke SMK Kristen Solo 2 tahun lagi. Tiba-tiba ke Singapura. Parah ya, Roy Tiba-tiba Suryo. muncul di MDIS, ya Management Development Institute of Singapore. Ijazahnya keluarnya Bradford. Padahal kalau Bradford asli, ya seperti yang tunjukkan itu tuh harusnya Bradford dari UK. Nanti ada tanggal mainnya itu. Masih tentang ijazah Pak Jokowi. Ijazah Jadi Gibran kemarin ada pun survei tidak tentang percaya isu ya. Ijazah palsu Pak Jokowi. Sebanyak 66,9% publik tak percaya isu ijazah palsu Pak Jokowi. Tapi meski begitu masih ada 19% masyarakat yang percaya bahwa ijazah UGM itu dipalsukan oleh dirinya. Jadi yang 19% ini lebih percaya sama maling panci yang tidak hafal lagu Indonesia Raya. Di sana Wah, ini dia. tanah airku. Ayo. Dan kesimpulannya, yang tidak percaya ijazah Pak Jokowi ini asli adalah barisan sakit hati. Iya. Setuju. Kan cuma 19% yang tidak percaya ijazah Pak Jokowi ini asli. Kemarin kan 16% sama 24. Oh, sekarang udah menurun ya. Oh. Sekarang tinggal 19% aja berarti. Oh, iya. Jadi sekarang udah nggak ada RT 16 sama RW 24. Sekarang adanya RT RW 19. Kalau kalian gimana teman-teman? Termasuk yang 66,9% atau yang 19%?
Tulis di kolom komentar. Salam Jegigis. Laporan perkara ijazah palsu Bapak Jokowi di stop dan Pak Joko Widodo mempidanakan Roy Suryo. Yang lebih lucunya lagi, Roy Suryo ini mengajari puslap for Polri. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Aku mau tanya deh, Roy Suryo itu masih jadi pakar telematika kan? Bukan jadi pakar forensik kan? Apa gua salah? Coba dengerin dulu videonya Roy Suryo yang satu ini. Mabes Polri itu lebih transparan, lebih komprehensif. Salah satu contoh saja, misalnya menyelidiki satu lembar gitu ya, entah itu dikatakan lembar deskripsi atau ijazah. Kemudian katanya diraba. Kemudian diraba, tintanya itu katanya dari mesin cetak tekan gitu ya, hand press gitu. Terus kemudian dirasakan. Jadi ini hasilnya bukan hasil laboratorium tapi hasil perasaan, Mbak. Baris Krim itu sudah mempunyai laborat yang sangat bagus, tidak kalah dengan Amerika gitu. Pada kesempatan ini saya katakan bahwa negara lain banyak belajar dari Indonesia. Kita punya laborat yang bagus dan punya sekolah penyidik yang bagus yang berada di Semarang yang namanya GCLEC. Itu diikuti berapa ratus negara yang belajar di Indonesia. Ini kayaknya gue ketinggalan informasi deh guys. Kayaknya Roy Suryo ini udah bukan pakar telematika lagi, tapi udah jadi ahli forensik deh. Udah beralih profesi gitu kayaknya ya. Tapi gimana sih nih Roy Suryo ini sebenarnya siapa sih dia? Bisa-bisanya dia ngajarin tim forensik Polri gitu loh. Dia tahu nggak sih kalau forensik itu salah satu bagian pemeriksaannya itu juga bisa dengan indera peraba. Walaupun bukan metode utama untuk pemeriksaan ya, indera peraba itu bukan metode utama pemeriksaan forensik, tapi pemeriksaan forensik itu juga melalui indera peraba. Dalam identifikasi benda, kain, kertas, bagian tubuh, sentuhan itu bisa dipakai untuk mengidentifikasi walaupun tidak sepenuhnya. Karena indera peraba itu bisa menentukan tekstur dan bentuk. Tapi memang kalau memeriksa forensik dengan indera peraba itu harus hati-hati karena takut mengkontaminasi barang bukti atau menghancurkan barang bukti. Indera peraba itu bisa digunakan sebagai bantuan awal tapi bukan metode utama. Penyelidikan atau pemeriksaan resmi tim forensik itu juga dibutuhkan alat bukti ilmiah dan objektif. Roy Suryo ini kan katanya pintar ya, masa sih dia nggak tahu kalau uji laboratorium itu ada berbagai macam metode, ada berbagai macam cara. Jadi bukan mentang-mentang tiba-tiba alat buktinya dipegang atau apa, terus tiba-tiba berdasarkan perasaan hasilnya, ya bukan begitu. Terus kalau begitu huruf braille yang dipakai untuk huruf braille itu kan diraba gitu ya, berarti nggak akurat, ya kan nggak juga, gimana sih? Udahlah kata gue ini mah menurut Roy Suryo kagak ada metode yang benar kecuali metodenya dia sendiri. Hati kalau udah terbungkus rasa iri, dengki, dendam, benci, biar benar sekalipun akan tetap menjadi salah. Kadang-kadang ini orang lucu juga nih buat jadi bahan lawakan di tongkrongan gitu, lucu gitu. Bener. Gue kalau ngikutin pola pikirnya Roy Suryo ya, lama-lama gue yang stres. Tapi nggak apa-apa, gue pikir Roy Suryo ini memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi. Tapi ingat Pak Roy, segala hal yang berlebihan itu sifatnya tidak baik. Obsesi terhadap sesuatu itu bagus Pak, tapi kalau berlebihan itu tidak baik. Kalau Bapak mau menguji metode Bapak sendiri sesuai dengan keahlian Bapak, ya silakan Bapak uji dengan metode telematika yang Bapak miliki untuk menguji keaslian atau kepalsuan ijazah Pak Jokowi. Jangan acak-acak komentari puslap for Polri gitu loh. Jangan meragukan tim forensik. Gak boleh inilah, harus komprehensif, transparan dan segala macam. Pak, itu mereka tuh udah punya metodenya sendiri Pak. Saya yakin telematika sama forensik itu dua profesi yang berbeda gitu. Punya uji cobanya masing-masing, punya statistikanya masing-masing, punya laboratoriumnya masing-masing, metode, cara apapun itu beda Pak, telematika sama forensik. Secara nggak langsung ya, si Pak Roy Suryo ini nih sudah merendahkan kapabilitas Baris Krim Polri, sudah merendahkan kapabilitas cyber Polri kita, tim forensik Indonesia gitu. Kayak apa sih? Ini orang nyari apa sih? Sebegitu obsesnya sama ijazah palsu seseorang, itu obses banget sama ijazah orang. Iya. Ini lucu nih guys. Ini Om ijazahnya. Sudah diuji di lab forensik belum sama Rismon Sianipar? Belum Om. Waduh. Kenapa belum? Belum ada waktu Om. Memangnya harus? Ini bisa nanti dikatakan palsu. Lah kok palsu? Lah Bapak Jokowi punya saja yang rektor bilang asli, dia bilang palsu. Waduh. Harus ya, harus kasih ke dia ya untuk uji lab forensik. Ya baik ya. Waduh. Nah ini siapa lagi? Ya halo. Halo Bapak, saya mau ambil ijazah. Oh belum terbit. Kira-kira kapan terbitnya Bapak? Oh tunggu dulu. Untuk ini kali, untuk tahun ini dan seterusnya itu Roy Suryo yang tanda tangan. Kenapa harus dia? Ya kalau bukan dia yang tanda tangan berarti itu ijazah palsu. Baik. Sudah ambil ijazahnya? Sudah Om. Yang tanda tangan siapa? Rektor Roy Suryo Om. Oh baik. Sudah diuji di lab forensik sama Bang Rismon Sianipar? Jelas sudah Om. Oh ya. Sudah dibawa ke rumah sakit? Memangnya harus? Wah, harus dibawa ke rumah sakit. Biar diperiksa sama dokter Tifa. Diperiksa apanya?
Ya, diperiksa kesehatan kertasnya, kesehatan tintanya, kesehatan stempelnya juga diperiksa. Begitu ya Om. Iya, supaya ijazahmu itu kuat, asli dan kuat. Kuat kalau kamu mau pakai maju untuk Presiden RI di tahun 2029. Oh, ya, ya baik. ya harus dibawa ke dokter Tifa untuk diperiksa kesehatannya. Baik, Om ya, makasih. Baik. Waduh, kocak bapak-bapak nih. Jadi ya sekarang ini kalau kalian mau mendapatkan ijazah di sekolah, ada di universitas ya kan, kalian harus mendapatkan tanda tangannya si Roy Suryo. Aduh lucu lah memang bapak-bapak nih ya. Tapi ya emang bener ya kan. Kalau kita lihat memang tidak habis-habisnya mereka ini menggaungkan kalau ijazah Pak Jokowi palsu dan tidak percaya sampai sekarang. Bingung kan kalian? Heran kan kalian? Aduh gimana ya kan? Masa sekelas, aduh nggak tahu lah ya kan. Kita sebagai rakyat yang biasa ya tidak sekolah tinggi-tinggi pun bisa mengerti ataupun bisa memahami ataupun bisa melihat lah, menilai sendiri ya kan. Kalau ada temannya Pak Jokowi yang sudah mengakui Pak Jokowi lulus, ada foto wisuda ya. Dan sudah diuji juga ya. Dan apalagi rektor UGM sudah mengakui juga ya kan. Dan kalau memang benar itu palsu ya, maka yang dituntut itu bukan Pak Jokowi sebenarnya. Kalau memang benar palsu ya ijazah Pak Jokowi, yang dituntut ya UGM. Kenapa tuntut Pak Jokowi? Ya Pak Jokowi tinggal terima aja gitu ya kan. Ya benar juga kata teman Pak Jokowi, ada salah satu podcast yang mengatakan ya kami nggak tahu tulisannya roman kayak apa kayak ya. Yang jelas ini yang diberikan itu yang kita terima di UGM gitu ya kan. Masalah tulisan ya nggak tahu ya, benar juga ya kalau kita jadi mahasiswa waktu itu ya. Ini yang dikasih ya udah kita ambil gitu. Misalkan ini palsu ya tuntut UGM yang memasukkan, tapi nggak mungkin lah ya, nggak mungkin. Hanya ya mereka ini aja lah yang selalu keluar menuntut ijazah Pak Jokowi palsu. Udahlah ya kan guys. Nggak tahu lah mau ngomong apa, mau komen apa soal ijazah yang selalu mereka keluarkan ini. Udahlah guys ya, apapun tanggapan kalian silahkan komen di bawah. Intinya semoga ya masalah ini cepat usai, Roy Suryo cepat dipenjara. Udah itu aja, dan kawan-kawannya. Sudah itu aja lah ya guys. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waduh, bosen. Itu aja yang dibahas. Gak ada yang lain apa yang lebih penting. Parah.